ternyata kan ada orang yang sebenarnya peduli, pengen nyadarin orang-orang yang udah terjerat di dunia judi online itu, kemudian dirinya dan teman-temannya selalu kena teror. Iya, selalu kena teror karena ketika grup itu dibuka, bandarnya itu kan nyerang. Berarti ada ancaman ada nyata ancaman, ya? Ada ancaman nyata. Itu ditanyain, mau nggak ini grupnya tak jual, kamu Beli. jual, aku beli grupnya. Kan isinya kan sekali buka langsung berapa belas ribu, Mas. Berarti lu berat banget sih. Lu akhirnya memutuskan membatalkan disertasi lo tentang judi online itu. Karena kalau sekarang itu kan orang diserang di media online, kalau udah nggak kuat bunuh diri. Udahlah, kalau saya ya, ini pribadi aja, subjektif aja, udahlah biarin aja judi online itu berkembang, bergerak dengan cara mereka, kayak jualan juga nggak apa-apa lah. Hai teman-teman Unboxing Friend, kali ini Unboxing Friend menghadirkan temen gue yang masih muda, ya, masih muda dan cukup berpengalaman, tapi belum berpengalaman jadi kepala daerah ya. Wah, kok nyambung ke situ ya. Oke, Hairul atau nama panggilannya Irul. Rul, waduh, kita mau podcastan nggak jadi-jadi nih. Iya, udah berapa kali toh kita mau janjian tapi nggak jodoh waktunya. Nggak jodoh waktunya ya. Lo nya sibuk banget sih ya. Enggak, Mas MT yang sibuk, terbang ke sana ke sini. Lo juga, waktu gua ada, lo di Bandung. Oh iya. Iya, kegiatan lo banyak banget sih. Oh iya. Tapi lo hari-hari lo sebagai dosen ya? Iya, sebagai dosen dan mahasiswa sekarang. Oh, dan mahasiswa juga? Iya. Oh, lagi ngambil S3. Wow, S3. Iya. Lo S2-nya di mana? S2 aku di UGM. Universitas Gadjah Mada. Gadjah Mada, iya. Wais. Ini capres kita dua orang jebolan UGM nih. Wis, iya. Oh, pas banget ya. Kok bukan aku ya yang diajak untuk nanti, jadi cawapres? Oh, nanti. Nunggu 40 tahun. Atau berpengalaman jadi pemimpin. Kalau pemimpin ada bisa, Mas. Iya. Siapa tahu pemimpin kampus bisa. Pemimpin kampus, kepala daerah. Oh, kepala daerah. Gitu. Oke. Belum kan? Belum. Gitu. Jadi selama lo belum pernah, lo nggak bakal bisa nyapres. Ya udahlah, nanti aku mau coba daftar lah ya. Kepala daerah Depok, Kota Depok. Kota Depok. Oke deh, sebelum mulai kita minum dulu deh. Oke, aku mau minum. Minum apa itu, Mas? Aku kopi Gayo Wine ya. Ini air putih. Air putih. Iya kan seputih. Unboxing Friends. Yes. Oke, Rul. Ya. Aktivitas lo di luar ngajar, kuliah, ada nggak sih satu isu yang lo itu seneng banget melakukannya, atau lo pernah berpengalaman di dunia lo yang memang ada kaitannya dengan menganalisis perkembangan situasi, dengan tetap ya di kita itu platform online, media sosial, itu gimana? Jadi kalau bicara tentang pengalamanku, khususnya di dunia digital ya ini. Iya, di digital. Ya, ini kan kalau ditarik mundur tapi nggak terlalu jauh gitu. Aku awali sejak akhir-akhir COVID, sekitar 2021, Mas. Jadi akhir 2021, bukan akhir tapi pertengahan 2021 kan aku lulus S2. Tapi kan kondisinya masih COVID ya. Kebetulan pas itu aku daftar kerja di Indonesia Indikator. Indonesia Indikator. Wah, sebagai media analis. Ya, nah disitulah kemudian saya lebih banyak berkecimpung di dunia digital. Jadi awal startnya itu kalau kita bicara tentang pengalaman saya yang banyak berkecimpung di dunia digital, itu malah diawalinya itu dari saya sejak jadi media analis Indonesia Indikator di Tangerang. Nah, di Tangerang, di Bintaro kantornya kan, kantor pusatnya. Nah, jadi di situ kalau bicara pengalaman ya ketika jadi media analis, di situ saya dan tim gitu kan, di situ melakukan analisa-analisa baik itu di media sosial maupun di media online terkait dengan media pemberitaan lah ya. Pemberitaan itu media news, online saya newsnya itu. Nah, itu terkait dengan isu-isu politik karena kebetulan saya itu timnya itu tim politik dan fokusnya di daerah Jawa Timur. Oh, jadi yang lo lakukan adalah menganalisis perkembangan isu iya. Politik
khusus di Jawa Timur. Ya, Jawa Timur mau itu di kepala daerahnya waktu itu kan Ibu Khofifah ya dengan Khofifah Pak Indar Parawansa dengan Pak Emil Dardak. Kemudian kan kerjasama dengan Diskominfo sana juga kan. Kemudian ada beberapa apa itu namanya itu wali kota, kemudian satunya berarti full Jawa Timur ya? Enggak full, cuma beberapa yang kemudian jadi klien kami. Cuma itu yang dicari apa sih? Yang dianalisis apa? Yang dianalisis kalau waktu saya jadi media analis itu adalah isu-isu yang berkaitan tentang kegiatannya beliau. Kemudian apakah ada isu negatif, misal ya netizen itu kan tahu kan, misal ada tren negatif, tren negatif, tren positif gitu kan, itu juga bagian, sehingga dari hasil itu kemudian ada sebuah rekomendasi, mungkin ini nantinya cara untuk penyelesaiannya bagaimana. Jadi semacam pengusulan strategi komunikasi. Tapi dengan dasar data-data media online, media sosial. Itu kalau waktu saya jadi media analis. Jadi tuh kalau gua nggak salah gambarin, lo menganalisis dulu dari media sosial yang berkembang, dari trending topik. Ya. Dari media sosial, semua media sosial dan kecuali pemberitaan TikTok. Ya. Oh, TikTok belum ya saat itu. TikTok pas itu belum ramai 2021. Kalau sekarang sih kayaknya udah kalau perlu sekarang ya. Kayaknya udah perlu. Gitu ya. Nah, lalu dari sebaran ocehan netizen itu lo analisis berapa banyak tren positif, berapa banyak tren negatif. Apabila ada tren negatif, bagaimana kira-kira mengantisipasinya, komunikasi publiknya kepada masyarakat, itu sebaiknya kayak gimana? Lu merekomendasikan kayak gitu ya? Sampai merekomendasikan hal-hal seperti itu. Dan itu juga nggak hanya kuantitas ya, kalau saya bisa bicara, itu juga kita lihat misal yang paling tinggi apa, 5 besar paling tinggi itu kan nanti ada 1, 2, 3, 4 gitu. Nah itu nanti dianalisa esensinya. Maksudnya esensi itu adalah isi pemberitaannya. Makanya biasanya saya di sini melihat framing dari medianya juga. Oh gitu. Ya, kalau media online relatif buat saya lebih mudah ya. Karena kalau kita lihat dari framing atau wacana yang dibentuk di media online kan itu kan udah jelas bagaimana mereka itu memberitakannya, pakai sudut pandangnya gimana. Yang kadang itu membuat tantangan itu ada di media sosialnya, Mas. Oh iya. Media sosial kan liar banget. Liar banget itu, dan karena terlalu liar itu harus benar-benar bisa kayak dipilah-pilah. Ini tuh mau ngomong isu apa, ini ngomong isu apa, ini ngomong isu apa. Karena yang terjadi kalau di media sosial isunya apa, ocehannya tentang apa. Misal contohnya yang paling gampang itu isunya tentang misal sekarang Mas Gibran. Nah, kemarin kan Mas Gibran itu tiba-tiba ada iklan penggemuk badan. Nah, itu kan harus disingkirin juga. Oh iya, suka banyak tuh yang benalu-benalu medsos tuh. Iya, benalu-benalu medsos itu. Pakai tagarnya apa? Nah, yang diiklankan sampah. Nah, itu yang bikin digital sama-sama digital kalau saya bilang. Dan itu membuat distrak, menambah kerjaan aja. Iya, itu. Bisa juga nggak lo menganalisis misalkan ada tren yang jadi isu yang menjadi tren di netizen itu sampai nggak ke ini kayaknya yang bikin trending topik ini adalah kelompok pro A, yang ini kelompoknya pro B, sampai ke situ nggak? Oh bisa itu Mas, ini aku ingat gambar-gambar pelangi-pelangi yang bulat-bulat. Oh iya, nih kayak gini, ini kayak petanya gitu ya? Kayak petanya. Jadi kalau di media sosial kan ini kan bagian dari analisa jaringan. Kalau saya bisa bilang kan di analisa jaringan itu sebenarnya ketika kita menarik data, kita memvisualisasikan data ya teman-teman. Nah, di situ kemudian akan ada kelompok-kelompok besar, kelompok besar, kelompok kecil gitu kan. Ada kepisah-pisah. Jadi gambarannya mirip gambar ini, Mas. Kayak gini nih. Cuma kita bisa ngelihat juga kayak jaring laba-labanya. Dia ngomong ke siapa, dia ngomong. Nah, dari itu kan nanti kan kebentuk kelompok-kelompoknya sendiri. Nah, ketika kita udah tahu kelompok besarnya itu, wah ini paling mau ngomong ke sana. Kayak yang mungkin netizen hafal tuh drone emprit lah ya. Ya, drone emprit sebenarnya itu sebelum Twitter itu, aku ngomong Twitter ya karena trending topik ya. Sebelum Twitter itu diakuisisi oleh Elon Musk. Nah, itu kan
penarikan data kayak gitu API-nya masih gratis Mas. Oh. Jadi untuk kita yang orang awam atau akademisi atau teman-teman di organisasi lain yang pengen belajar kayak gitu itu gampang banget. Aku kadang ngajari juga. Cuma sejak Twitter jadi X, ya itu berbayar Mas. Oh gitu. Jadi sekarang susah untuk ngambil data dari Twitter kecuali kita berlangganan API-nya. Oh, lumayan mahal atau murah? Mahal kalau bagi saya yang jarang-jarang. Tapi kalau teman-teman yang emang fokus ke dunia bisnisnya memang di situ ya itu jadi murah, worth it lah ya. Worth it gitu. Kalau saya kan akademisi, kalau melakukan penelitian kayak gini kan nggak mikir aku dapat uang atau enggak gitu kan. Nah, aku pengen penelitian ini, pengen analisis ini, hasilnya bisa bermanfaat, udah cukup gitu. Nah, cuma dengan ketika Twitter atau menjadi X sehingga API-nya berbayar, keriuhan informasi netizen Indonesia kan juga ada mengalami pergeseran ya. Ya. Ada yang masih di Twitter, tapi ternyata di TikTok juga rame nih. Nah itu kan bisa kita grab juga nggak informasinya? Sebenarnya bisa mau TikTok, Twitter, Instagram dan sebagainya. Cuma permasalahannya kan kalau kita mau grab itu kan aplikasinya yang berbayar. Kalau kita mau persoalan bisnis ya ini ya, aku dalam sudut pandangnya. Tapi kalau kita lihat dari sisi media sosial karakteristiknya, kalau persoalan trending topik itu tetap Twitter itu sampai sekarang meskipun itu API-nya itu berbayar, itu masih tetap tinggi. Kalau kita ngomong trending topik ya tetap sebagai kiblat lah ya. Kiblatnya. Karena apa? Itu kan tadi kan saya ngomong itu berbayar, tapi itu dari sisi pengambilan data di API-nya. Itu kan berarti kan untuk kepentingan periset, untuk kepentingan bisnis. Nah, sehingga netizen kan sebenarnya nggak terpengaruh juga persoalan itu. Nah, kalau kita bicara tentang TikTok, itu kan kalau kemarin TikTok itu paling rame itu bukan untuk isu politik meskipun ada ya, tapi untuk jualan. Sampai kemarin kan rame kan di apa ya, Tanah Abang yang bikin tulisan hapus TikTok, habis itu TikTok udah diblokir. Kemudian hebat ya pemerintah kita ya. Hebat. Blokir gitu. Terus sekarang nyesel. Kayaknya pengen November pengen dihidupin lagi. Iya, gitu. Mungkin nanti ada alasannya perizinan. Iya, mungkin nanti akan ada KLBI baru. Nah, yang menarik itu saya juga salah satunya itu meriset tentang itu juga, Mas. Oh iya, gimana apa yang lo temukan? Tapi bukan riset tentang media sosial ya. Tapi itu tentang video game. Oh iya, video game. Jadi mungkin Mas MT juga udah tahu lah ya. Sedikit-sedikit saya ada di NXG Indonesia juga. Oh ya, NXG gini Mas. NXG itu gini. NXG ya. NXG gini. NXG. Kameranya sana Mas. Oh ya, NXG. Ya gini. Ini gue ngendorse nih NXG nih. Tadi kan juga kita Indonesia Indikator. Iya. Oh iya. Okay. Jadi saya kalau di NSC Indonesia juga sama sebenarnya isunya tentang literasi literasi digital yang fokusnya ke video game kan. Nah, apa yang lo analisis dan apa yang lo dapatkan dengan analisis video game itu? Nah, kalau di video game itu beda lagi. Kalau tadi kan kita bicara tentang kolektif ya kalau di Indonesia Indikator. Kalau di NSC itu kita belajar tentang riset bagaimana itu video game itu kan juga dilihat sebagai konten ya, konten yang memiliki ideologi, dapat mempengaruhi orang dan sebagainya. Tapi untuk saat ini saya juga dengan teman-teman di NSC itu juga sedang melakukan sebuah riset terkait dengan tata kelola penerbit game salah satunya kan. Itu yang kemudian kalau kita lihat game di Indonesia itu kan mayoritas dari luar negeri ya. Iya. Iya kan, mayoritas dari luar negeri, kemudian mereka masuknya ke sini kan relatif mudah dan pasar di sini sebenarnya besar. Kita itu kan memiliki juga kayak semacam kok orang luar negeri memanfaatkan banget ya perilaku teman-teman yang ada di Indonesia menjadi sebuah pasar ngelihatnya gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita mau benar-benar fokus ke arah sini industri game, sebenarnya tuh lapangan pekerjaannya kan besar, potensi pasarnya kan besar. Itu yang sempat gue pikirin. Nah, itu kenapa orang-orang luar bikin platform di Indonesia laku berat. Indonesia tuh warganya langsung jadi pasar potensial. Nah, tapi kenapa kalau orang Indonesia yang bikin, dulu kan pernah ada yang mau bikin kayak Twitter, mau bikin kayak WhatsApp kayak macam gitu, tapi nggak pernah laku. Terus sekarang juga bagaimana kondisi industri game di Indonesia? Apakah berjalan atau ada di ujung tanduk? Nah itu gimana? Oke, aku mungkin akan cerita dari sisi akademis dulu ya sebelum ke prakteknya ya. Dari sisi akademis kalau kita bicara tentang kenapa sih kok
orang-orang teman-teman kita ya, termasuk saya mungkin bagiannya itu kan, saya kan juga suka game dari luar gitu kan. Nah itu ngelihatnya itu mungkin karena kita masih terkagum-kagum dengan apa yang dibuat oleh teman-teman dari luar gitu kan. Kayak kalau kita itu bicara tentang hal ini postkolonialisme. Kita kayaknya kan nggak dijajah, nggak ada kolonial yang kesini kayaknya. Tapi ternyata konten-konten itu menjajah diri kita. Maksudnya dalam hal ini konten video game ya, ternyata menjajah diri kita. Sebenarnya nggak cuma konten video game, anime termasuk, Korea termasuk, itu ya. Serangan budaya sebenarnya. Serangan budaya. Nah hal inilah yang kemudian kita lihat sebagai sebuah tantangan, Mas. Nah kalau dari sisi industri sekarang kan kita bisa bilang industri games di Indonesia sekarang ini kalau dari riset kami ya itu udah mulai berkembang, udah bagus sebenarnya. Cuma karena industri game di Indonesia juga ngelihat teman-teman di Indonesia sebagai konsumennya itu lebih seneng produk dari luar negeri. Nah, sehingga kan itu menjadi tantangan bagi teman-teman yang lokal. Yang terjadi apa? Yang terjadi game-game tersebut itu tidak hanya dipublikasikan di Indonesia, tapi teman-teman dari Indonesia itu bekerja sama dengan publisher luar, Mas. Jadi aku punya game nih Indonesia kan, aku kirim ke penerbit luar. Oh gitu ya, publisher lalu, luar ya. Publisher luar, kemudian publisher itu ada kemungkinan akan memasarkannya ke sini. Nah, orang-orang di Indonesia taunya kan, game itu dari luar negeri. Dari luar negeri. Padahal gitu. Ada kerjasama orang Indonesia juga di situ. Bisa ada kerjasama, bisa ada memang yang benar-benar bikin adalah orang Indonesia. Itu dan itu hal yang menarik menurut saya. Ada game yang kayak gitu? Ada Dreadout tahu? Hah? Dreadout. Belum tahu gua. Nah itu game PC gitu. itu. Game PC. Itu game PC kemarin saya ngobrol-ngobrol itu ternyata saya juga baru tahu kemarin itu kan. Ternyata itu game yang membuat orang Indonesia. Oh gitu. Itu. Tapi saya belum ngecek ulang ya, belum triangulasi ya. Cuma kan dari hasil ngobrol ternyata seperti itu. Dan ada game-game lain yang cukup kayak kemarin saya itu baru download game baru. Itu game berantem Mas. Iya. Tapi pakai latar anak SMA. Oh iya. Iya, pakai latar anak SMA. Jadi anak SMA itu kan tawuran. Tawuran berantem. Yo pokoknya kalau tahu kan Genji gitu. Cross Zero. Mirip Cross Zero. Nah, tapi versinya Indonesia, anak-anak SMA-nya Indonesia pakai baju SMA OSIS gitu loh. Nah, aku belum mainin, aku baru udah install itu, udah install gamenya tapi belum tak mainin, tapi itu gokil. Dan covernya kalau nggak salah saya baca berita, kalau nggak salah ya ini, terus saya cek lagi sebenarnya itu mau diadaptasi jadi anime. Gitu. Kalau kita ngelihat kayak gitu sebenarnya kan apa yang ada di Indonesia itu kan punya pasar besar di luar gitu kan. Oh ternyata hal yang seperti ini tawuran anak SMA-nya Indonesia itu bisa jadi konten. Iya, itu belum lagi budaya-budaya lainnya kan. Reog siapa tahu. Betul. Iya kan. Nah inilah yang kemudian nantinya kita perlu riset. Enaknya itu misal kita itu mau mengajukan mekanisme atau aturan tata kelola untuk penerbit game itu kalau dari luar ke Indonesia itu bagusnya itu bagaimana? Jangan sampai nanti ada penetrasi pasar luar nih, apalagi dari Cina, akhirnya nanti diblokir lah game-game yang kayak gitu. Pemerintah kita kan senjata utamanya blokir aja. Gitu. Padahal perlu tata kelola yang lebih lebih terbuka ya. Ya, tapi insya Allah kalau yang persoalan game ini nggak sampai sejauh itu, Mas. Gitu ya. Ya, karena kita juga ngelihat itu kan di game itu nantinya kita juga berusaha untuk membangkitkan IGRS IGRS yang untuk klasifikasi game. Klasifikasi ratingnya itu klasifikasi rating usia itu kan juga bahan yang penting dalam pengklasifikasian. Itu kan NXG salah satu yang memang fokus ke situ ya. Itu nggak hanya sekedar melakukan asal klasifikasi, tapi kami juga melihat itu menjadi beberapa isu, misal isu perlindungan anak gitu kan, eksploitasi anak, di situ ada perjudian, ada enggak gitu kan, prostitusi ada enggak. Ketika kita main game itu kan suka muncul iklan-iklan ya, iklan judi, iklan pinjol gitu. Nah itu sejauh mana NXG itu memantau hal tersebut? Oke, kalau terkait dengan iklan yang muncul itu kami memang belum memantau ya, karena kita fokusnya itu ini konten game
apakah mengedukasi atau berbahaya, karena hasil akhirnya adalah klasifikasi, gitu kan. Tapi untuk rating tadi ya. Untuk rating tadi. Kalau persoalan iklan itu kan perlu ada regulasi lagi, Mas. Kalau menurut saya ya. Karena kalau kayak tadi misal ada pinjol, ada iklan pinjol, ada iklan apa itu tadi judi. Nah, itu kan persoalan yang punya game. Yang punya game itu membuka apa ya, space untuk memuat iklan. Permasalahannya kan di situ. Tapi dari segi kontennya itu kan nggak masalah. Iya. Biasanya yang kayak gitu itu kan game ini ya, gamenya online. Kemudian kalau di HP itu gamenya yang kecil-kecil. Iya. Nah, dan game gratisan biasanya. Game gratisan. Nah, emang digratisin karena mereka nyari untungnya itu dari iklan. Nah, itu Mas. Dan itu Mas biasanya itu difokuskan untuk, kalau saya yang biasanya main ya, karena saya suka main game kecil-kecil untuk hiburan, itu di bawah 17 tahun biasanya. Sekarang masyarakat kita itu lagi gelisah banyaknya iklan-iklan judi online di game, di website gitu kan. Lalu kita sama-sama kampanyekan hati-hati segala macam. Nah, bagaimana lo sebagai pribadi menyikapi persoalan ini? Kayak iklan-iklan judi online. Saya jadi pengen cerita, Mas. Iya, cerita dong. Kayak cerita ya. Tahun lalu sebelum saya mulai S3 ya. Jadi saya itu merencanakan S3 itu udah dari tahun lalu. Saya punya kegelisahan juga terkait dengan judi online. Apa yang bikin lo gelisah? Yang bikin gelisah itu karena maraknya. Lalu banyaknya orang yang kemudian habis main, mereka itu apa itu namanya? Kalah itu namanya apa? Kalau kalah rugi besar itu loh. Rugi kan sampai jual ini itu, tapi menyalahkan judinya. Gitu kan. Nah, saya kemudian memiliki kegelisahan itu. Saya sempat kepikiran aku mau disertasi, mau melakukan riset tentang judi online. Jadi ini menarik juga, Mas. Jadi pas itu saya kan punya teman ya, dia itu admin grup Facebook. Admin grup Facebook. Yang inti saya lupa apakah itu masih aktif atau enggak, karena sejak saya S3 ini udah enggak tak tanyain lagi. Itu judulnya itu tobat, intinya ya, tobat dari judi online. Oh ya, ada. Iya, ada. Keren itu. Iya, dan saya udah melakukan observasi sekaligus, mungkin ya pra wawancara ya, pra interview untuk kebutuhan proposal waktu itu kan. Nah, dia mengungkapkan kalau dirinya dan teman-temannya, jadi ada 3 orang admin, itu kan. 3 orang admin ini selalu kena teror. Iya, selalu kena teror karena ketika grup itu dibuka, itu kan otomatis kan orang-orang yang dia itu kayak bandarnya itu kan nyerang, nelponin gitu kan, diteror. Gitu ya, berarti ada ancaman nyata ya? Ada ancaman nyata itu pertama. Admin yang lainnya itu juga ditanyain, mau nggak ini grupnya tak jual, kamu jual, aku beli grupnya. Kan isinya kan sekali buka langsung berapa belas ribu, Mas. Ketika dibuka ya. Nah, itu menjadi satu tantangan tersendiri. Ternyata kan ada orang yang sebenarnya peduli, pengen nyadarin orang-orang yang udah terjerat di dunia judi online itu. Kemudian ini loh, ayo kita bareng-bareng kerjasama, partisipasi, kolaborasi lah kalau semakannya literasi digital kan. Partisipasi, kolaborasi untuk ngelawan judi online, tapi bukan dengan cara memblokir, dengan cara membentengi diri sendiri. Tapi tantangannya ternyata ada itu. Nah, di dalam grup itu, di situ saling nyemangati. Jadi ada yang sampai kabur dari rumah, pinjem duit, ada arisan juga, Mas. Oh iya. Ada arisannya, ada grup WA-nya waktu itu. Jadi di grup WA itu, ayo siapa yang pengen arisan? Tujuannya untuk membantu membantu teman-teman yang mungkin kan lagi arisan terburu. Apa saweran? Arisan dikocok tiap minggu. Gitu. Berapa buat nabung kan untuk kebutuhan hidup. Nah, sampai ada yang minjemin dan lain sebagainya ya. Dan isinya dan itu menjadi satu fenomena menarik kalau menurut saya ya, yang ternyata masyarakat kita itu memang awal-awal itu ada yang terpengaruh dengan judi online, tapi ketika tahu dampak buruknya, ternyata mereka juga pengen tobat dari itu, pengen berusaha, pengen saling membantu. Ternyata kan ada fenomena hal tersebut ya. Nah, kalau kita bicara tentang persoalan situsnya, itu kan sulit juga untuk memblokir. Saya sempat nanyain sama teman saya, menurutmu pemerintah bisa memblokir nggak? Bisa blokir satu-satu. Tapi akan tumbuh lagi. Nah, teman saya langsung bilang gini, itu kalau di Indonesia nggak ada kasino, nggak akan hilang judi online. Kasino udah meninggal. Bukan kasino, Mas, casino. Aku tahuin juga bapak. Kita sama-sama bapak soalnya. Jadi aku langsung nyambung.
Gak jadi lucu ya. Kita yang penting kita ketawa. Ya jadi teman saya bilang, tapi ini dari perspektif teman saya ya, aku nggak tahu kebukti atau enggak. Kalau kalau di Indonesia itu misal diizinin kasino, judi online nggak mungkin ada. Karena kok bisa kayak gitu? Karena kasino itu akan memberantas semua judinya, karena judinya itu jadi legal. Nggak boleh yang nggak legal, yang nggak ilegal menjadi saingannya dia dong. Dan jadi, mereka akan berperang, hilang. Nah, ketika itu hilang, otomatis kan tahu sendiri kan, kasino itu kan bukan kasino ya, kasino. Kasino itu kan kelas, kalau kita bicara tentang konsumsi itu kan sebenarnya kalau kita konsumsi sesuatu itu kan ada kelas sosialnya. Kasino itu kan kelas sosial menengah ke atas, Mas. Malah mungkin menengahnya nggak ada ke atas semua kemungkinan. Sehingga orang-orang yang memiliki latar belakang menengah ke bawah itu potensi untuk ikut judi kan jadi sangat tipis. Nah, itu salah satu yang kemudian menjadi usulan teman saya waktu saya wawancara kan. Kenapa di Indonesia nggak ada ini aja ya gitu. Tapi kan dilegalisasi. Tapi kan masalahnya Indonesia kan mayoritas Islam. Betul. Judi kan haram. Iya. Nah, kalau itu dihalalkan di sini, otomatis kita menghalalkan yang haram. Betul. Itu menjadi tantangan lagi kulturalnya juga ya. Iya, tantangan kultural, tapi kita juga ngelihatnya kan dari berbagai perspektif ya. Ini makanya kan aku tadi bilangnya itu dari masyarakat sendiri yang berusaha, kemudian dari aspek temanku, kemudian pemerintah juga kan ada tantangan tersendiri. Kalau website diblokir, nanti kan paling ada mirrornya kemana. Iya, pastilah itu udah auto mirroringnya tuh udah lebih kuat mereka. Ya, saya juga bicara tentang bisnis bawah tanah lah, underground gitu kan. Tapi kan ketika itu dinaikkan, kasino dinaikkan, nggak lagi underground, itu kan memiliki kuasa untuk memberantas. Nah, jadi emang tantangan ya kalau kita dari sisi perspektif agama itu tadi halal dan haram. Ketika halal yang haram dihalalkan sudah pasti secara agama salah. Tetapi itu kan juga dilematis ya. Apabila itu tidak dihalalkan, dibiarkan saja mengambang seperti ini, tetap merajalela. Gitu. Nggak cuman kalangan menengah ke atas kan, faktanya banyak orang bawah yang main togel. Iya, togel. Online kan sekarang udah online semua gitu, dan itu banyak juga ya akhirnya mereka udah kalah, akhirnya terjebak sama saudara kembarnya judi online. Iya. Pinjol. Gitu. Lah ya itu. Pinjol, gali lubang, satu lubang nggak buat bayar ke pinjol A, pakai pinjol B. Terus. Ya mungkin kalau ada kajian kajian ilmiah terkait dengan hal itu kemudian diusulkan ke pemerintah, mungkin bisa jadi pertimbangan kali ya. Mungkin bisa jadi. Dan lo kayaknya berkompeten untuk melakukan itu. Nah, itu sebenarnya ide disertasi saya tahun lalu, Mas. Tapi kemudian saya ngelihatnya ini, kalau ini kan saya kan S3 kan ini ya, mohon maaf ini biaya sendiri kan tanpa nyari beasiswa, itu kan saya juga mempertimbangkan biaya. Mempertimbangkan nanti kalau aku riset itu, riset itu kemudian lawannya adalah itu bandar-bandar tadi. Itu berat banget sih. Itu menjadi salah satu dilema juga, gitu kan, karena otomatis saya akan masuk ke dunianya, bukan masuk sebagai pemain judinya ya, tapi masuk ke dunia judinya itu untuk memahami dinamikanya. Saya baru masuk sedikit aja, ternyata ada kondisi itu semua loh. Itu belum itu nyata ancaman-ancaman itu ya. Nyata. Teman saya sampai beberapa kali kalau cerita sama saya itu ATM-nya keblokir, Mas. Jadi keblokir, kesedot gitu, kok bisa seperti itu gitu kan. Ada hackernya mungkin ya. Ya jangan-jangan grup Facebooknya juga bisa saja udah ganti berkali-kali. Oh gitu ya. Karena emang dihack terus. Makanya grup 1 muncul, misalnya grup 1 itu udah kuat, udah mulai rame gitu kan, tiba-tiba ada penyusup. Habis itu tiba-tiba ada yang retas. Nanti masuk lagi grup kedua, itu sampai adminnya itu ada yang nyerah. Udahlah gitu, tak jual aja gitu. Gitu. Dijual karena udah nyerah, di teror terus daripada di teror. Gokil ya, berarti upaya untuk melawan perjudian ini berat banget ya. Berat. Kita tidak hanya bisa bicara tentang posisi pemerintah, Mas. Gitu. Pemerintah, pemerintah itu emang berusaha. Kalau saya lihat Tapi kan harusnya pemerintah punya kekuatan, dia yang punya kewenangan mengatur dan menghukum. Gitu. Ya. Kalau diserahkan kepada anak-anak muda kayak teman-teman lo yang bikin grup Facebook, ya kalah lah pasti. Makanya lawan bandar judi gitu. Lawan bandar
buzzer politik aja kalah. Iya, makanya kan tadi kan mungkin salah satu upaya mereka untuk bertahan gitu ya, untuk ngelawan itu nggak nyerang bandar-bandarnya Mas, tapi saling mendukung tobatnya lah kalau kita bahas. Jadi membuat jalan pertobatan. Ya, menjalan pertobatan. Inilah kalau lo pengen pengen tobat ya udahlah. Ayo kita bareng-bareng mengadvokasi, membimbing gitu kan. Ya paling ke situ. Iya. Yang ketika ada 10 orang ingin tobat, 100 orang baru mulai kena judi online nih. Iya, 100 orang. Nah, itu masuk lagi orang gitu. baru. Walaupun gitu terus. Bukan berarti maksud gue mengecilkan usaha itu, tetap itu positif. Karena kalau kita hanya mengandalkan gerakan-gerakan dari anak-anak muda yang punya concern ke situ, itu ya nggak cukup. Iya, nggak cukup. Itu akan tetap aja kita jadi kayak berhadapan dengan hantu. Iya, kita itu sebenarnya siapa ketika kayak gitu ya. Saya juga bayangin ketika saya ada di grupnya ya, karena saya yakin pengennya kan waktu itu kan etnografi Mas. Jadi saya menjadi bagian dari mereka. Saya baru masuk sedikit gitu kan, masuk sedikit. Langsung saya berpikir, sebenarnya musuh saya itu siapa sih? Itu dia. Itu kan. Serangannya kelihatan. Yang nyerang nggak tahu. Yang nyerang nggak tahu siapa gitu kan. Aku itu kan punya 2 nomor WA. Jujur aja, yang Mas MT punya itu nomor WA kedua. Yang semua teman-teman di sini punya itu nomor WA kedua. Nomor WA pertama aku tahu nggak? Itu udah diteleponin sama orang yang nggak dikenal gitu ya. Teror lah ya. Udah mulai diteror sampai aduh gitu kan. Makanya yang nomor WA aku satunya itu bener-bener nggak aku masih ada, tapi jarang banget aku buka. Dan aku kalau ada yang nelpon orang baru, aku nggak tahu itu bakal penting atau enggak. Selama dia nggak WA ngechat, aku matiin. Langsung dimatiin. Matiin dan langsung blokir. Udah dicat juga, Mas Anda bertanggung jawab dengan utang dari orang. Nah kan udah ini siapa gitu kan. Kayak gitu ya. Ngapain aku apa itu namanya utang juga. Ngapain aku bertanggung jawab atas utang orang lain yang nggak kenal lagi. Di telepon, aku pernah ingat satu telepon itu yang membuat aku langsung trauma tiap ngangkat telepon. Telepon kan waktu itu, apakah benar ini Mas Khairul gitu kan? Ya karena tanyanya kayak gitu kan. Aku langsung oh iya gitu, mungkin ada keperluan kan akhirnya. Nah, kalimat selanjutnya setelah aku jawab, telepon ini panggilan ini percakapan kita saya rekam gitu kan. Baru ngomong saya rekam, saya matiin. Nah, itu kan untung ini bagian dari keuntungan kita belajar literasi digital Mas. Ketika udah masuk intrinsik ya, masuk ke dalam diri, kita punya semacam perlindungan diri otomatis. Langsung tak matiin. Wah, ini mau ada penipuan nih, mau ada apalah jebak atau apalah gitu. Tak matiin, tak blokir. Nah, setelah itu kalau ada yang nelpon di nomor WA aku yang satunya itu, yang lama itu ya, aku mesti reject terus. Reject, blokir. Kan bisa auto reject. Auto reject. Ya kan aku kan juga ngelihat itu Mas, ngelihat siapa dulu kan. Kalau aku di HP aku nih, kalau yang nelpon itu nggak ada di kontak kita, itu auto reject. Oh gitu, bisa setting kayak gitu karena capek juga loh ngadepin yang kayak gitu-gitu. Tapi sekarang udah berkurang. Itu kemarin kan, makanya. Tapi resikonya adalah aku harus proaktif ketika aku lagi pesen paket misalkan atau lagi pesen ojek online, aku yang nelfon duluan. Nah itu yang saya khawatirkan, karena kalau aku pesan-pesan kayak gitu masih pakai nomor lama Mas. Karena aku nggak mau nomor baruku yang sekarang itu juga kena. Betul. Gitu. Harus clear lah ya. Harus clear. Makanya nomor lama aku itu biasanya aku pakai ke hal-hal yang mungkin untuk riset dan sebagainya. Kalau misal itu kebobolan atau kejebakan, udahlah itu kan udah terlanjur nomor buat dikorbanin. Aku juga kayak gitu sih. Gitu. Ada nomor yang memang aku bilang ke teman-teman, nomor gue yang itu jangan dipakai lagi ya. Gitu. Karena udah banyak sampah banget di situ. Aku sampai bikin status, tapi kayaknya nggak banyak yang peduli juga lah di nomorku yang lama itu. Berarti lu berat banget sih. Lu akhirnya memutuskan membatalkan disertasi lo tentang judi. Iya, judi online itu sebenarnya kalau itu judi online itu lanjut, aku S3-nya nggak di IPB. Tapi di UGM lagi, tempat S2 di kajian budaya dan media, karena itu kan bagian dari perjuangannya itu ya masyarakat ya, kaum kelompok-kelompok mungkin ya terpinggirkan gitu kan. Nah, untuk bisa bertahan dari gempuran, kalau aku bilang tadi kan kapitalis gitu kan, kapitalis judi ya dalam hal ini. Nah itu, tapi sebenarnya pertimbanganku bukan karena aku nggak berani untuk lanjut ya, untuk melangkah ya, tapi lebih kepada biaya yang akan aku keluarkan.
Iya, lebih untuk pencarian terlalu data. banyak yang lo korbankan untuk mencapai S3 dengan memilih disertasi itu. Ya mending nanti aku selesai S3 dulu. Aku kan kepikirannya gini, mending S3 dulu. Kalau aku masih pengen untuk ke arah sana, aku ngajuin dana ke pemerintah hibah atau apalah gitu, sehingga kan jelas aku pergerakannya gimana. Untuk apa ya, mobilisasi sana sini paling nggak tuh Mas. Ada nggak sih Rul badan atau organisasi NGO ataupun entah apa itu yang memang bergerak untuk melawan perjudian online? X-Stewards enggak ya? X-Stewards enggak ya? X-Stewards kan literasi. Oke. Di dalamnya iya kita bikin campaign hati-hati judi online. Oke, hati-hati. Cuman yang kayak misalkan NGX kan NXG jadi NGX, jangan dibalik, nanti aku dimarahin Kak Kemal. Sorry Pak Kemal gitu kan. NXG itu kan ke game gitu ya kan, gitu. Aku jadi kepikiran bikin ya Mas. Itu kira-kira didukung nggak ya? Gua sih dukung. Oke, aku nanti kayaknya ke giliran lo diserang sama bandar, gua kabur. Iya, emang itu nanti tantangan kami karena temanku itu ya. Ini aku cerita aja. Temanku itu punya semangat sebenarnya, Mas, yang tadi itu. Semangat untuk ngelawan. Nah, makanya aku jadi kepikiran kok aku nggak bikin aja gara-gara Mas MT ini. Iya. Kayaknya habis ini aku punya itu ya project ke depan ya. Itu jadi temanku itu gitu. Temanku itu kan berulang kali kena serangan, berulang kali diblokir, diretas. Itu udah nggak cuma sekali, udah beberapa tahun gitu kan. Nah tapi dia itu masih semangat. Nah aku jadi kepikiran kalau aku bukan masalah itu ya, cuma masalah di persoalan pembiayaan. Betul. Gitu kan. Nah misal ini nanti jalan, aku misal punya ide ke situ kan, mungkin aku minta bimbingan Mas. Iya. Ke siapa? Ya ke teman-teman yang Mas MT gitu. Maksudnya itu aku bukan guru BK. Nggak apa-apa. Terus tapi ini loh, satu lagi loh yang gue tanyakan. Kemarin gue lagi mau bikin flyer tentang ini pertama ini apa ini namanya unboxing Frank? Apa dah? Ini mau bikin flyer tentang unboxing. Bukan, tentang judi online. Tentang judi online. Terus gue kepikiran apabila ada orang yang kecanduan dan ingin lepas, ada nggak sih hotline number? Itu gue cari-cari belum ketemu loh gue. Tapi kalau teman-teman ada yang udah tahu ya kasih tahu aja di komentar ya. Pengennya itu ada hotline number kayak kekerasan seksual, hubungi nomor telepon pertolongan langsung. Korban gitu ya. Korban gitu kan. Itu buat judi kayaknya butuh juga tuh. Butuh juga. Gitu. Oke, mau ini orang jadi gue pengen tobat nih gitu. Kan nggak semua orang itu tahu komunitas Facebook yang juga diserang terus tuh. Jadi memang udah dipromosikan. Kalau emang mau kamu mau dibantu untuk tobat ya hubungi nomor ini sekian. Gitu. Itu sampai sekarang. Dan itu kayaknya harus ditangani bukan cuman sama orang-orang kayak kita yang akademisi ataupun sipil. Itu harus kerja sama kepolisian dan psikolog. Iya, saya gitu sepakat loh. Itu saya jadi ingat persoalan itu Mas Binomo, ingat ya? Oh iya, Binomo dulu. Jadi di grup itu tuh nggak cuma persoalan judi online, tapi yang persoalannya kayak korban-korban Binomo itu juga ada masuk. Sebenarnya saya itu punya pengalaman juga bagian dari korban itu. Makanya saya tuh agak memahami situasinya karena pernah jadi bagiannya kan waktu itu, makanya yang membuat saya kapok gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang hotline-nya sampai sekarang memang belum ada, karena itu kan bicara. Tapi gini Mas, orang yang jadi korban ini menjadi salah satu kayak keresahan juga orang yang jadi korban di judi online itu kan mereka sengaja memasukkan dirinya, masalahnya kan di situ. Iya sama kan, kayak beda, narkoba. Iya sama kan kayak narkoba gitu. Kan beda sama kayak eksploitasi anak. Iya itu korban. Itu korban murni korban. Nah ini kan aku emang tergiur sama itu, secara sadar tergiur dan aku pengen, padahal udah tahu itu salah gitu kan. Masalahnya itu narkoba udah dilarang, nah judi juga udah dilarang, tapi karena mungkin terpengaruh sama kebutuhan atau apa kan, ada desakan atau masalah hidup lah ya. Betul. Nah itu yang membuat orang itu masuk ke situ. Nah terus, kemudian kan ketika kita mau buka, kayak saya mau buka hotline saya misalnya ya untuk untuk menangani hal ini. Saya kan langsung mikirnya kan ini korbannya itu kan emang sengaja memasukkan diri. Nah permasalahan itu kan salah satu yang jadi tantangan juga ya. Lalu, tapi dia bisa juga kalau gue sih ngelihatnya mereka korban keputusasaan gitu loh.
ketika mereka putus asa, bingung, kerjaan nggak ada, gitu, ijazah nggak laku, akhirnya udahlah jalan pintas. Nih tiba-tiba main game aja dah, ada iklan judi online nih, jebret, wah, main sekali 2 kali dapet lah, kecil, kan begitu polanya kan? Kayak yang itu, yang di Binomo itu. Lah iya, nanti kalah, terus dapat lagi kalah, sampai dia itu enjoy dengan fiturnya, enjoy dengan ya alur permainannya ya, dengan keseruannya gitu kan, sampai nyandu dan sampai akhirnya kecanduannya, jadi ngelawan kecanduannya kan. Nah kalau hotline untuk ngelawan kecanduan itu masih bisa, bukan sebagai korban pengaduan, bukan pengaduan ya berarti. Nah kan? Dia udah nyandu, dia tuh pengen kayak orang kan ada tuh hotline mau berhenti ngerokok. Berhenti ngerokok. Kan ada tuh kayak gitu. Ya kalau sampai sekarang itu mungkin yang baru ada yang saya tahu itu grup tadi. Kalau grup tapi kan masalahnya grup tadi kan nggak official, nggak official dan itu sistemnya itu kita bareng-bareng dan sangat rentan diserang. Sangat rentan diserang gitu kan. Keamanan mereka. Tapi kalau misal kita nanti apa saya mas enaknya ya? Ya kita lah ya. Nah, kita berdua cuma kita kan bisa ngajak yang lain. Kalau ngomong kita aman. Kita ntar ngajak yang lain-lain. Kita bisa buat satu NGO atau satu organisasi yang memang fokus ke situ. Itu mungkin akan sangat membantu ya. Tentunya nggak bergerak sendiri. Banyak kolaborasi kan kayak literasi digital kita membangun negeri ini, SDM ini dengan kolaborasi dan partisipasi aktif. Itu mas. Jadi kayak bantuan rehabilitasi. Nah, bantuan rehabilitasi gitu. Judi ya. Gitu. Ya cocok ya. Kayak gitu. Menarik itu mas. Itu kepikiran tuh. Kepikiran doh. Gara-gara podcast ini memang bermanfaat kalau kita ngobrol sana sini ya. Oke lah. Iya gitu. Jadi unboxing fan juga ternyata bukan membongkar teman, tapi juga bisa saja kita bareng-bareng ngebongkar ide. Ngebongkar ide. Aku nggak kepikiran. Aku kepikiran cuma mau ngeriset, kemudian mau ngajuin apa itu namanya ide untuk apa itu. Ini ada kalian ini rekomendasi lah ya waktu itu. Tapi langsung menyerahkan tadi kan karena ada beberapa hal-hal yang nggak bisa aku tangani, kemudian itu tadi menarik juga ini, apalagi kalau ada dapat dukungan dari pemerintah ya. Betul. Gua pikir sih ini sebuah kerja positif, sangat memungkinkan didukung gitu loh, walaupun ya nanti ancamannya ya lo sudah melihat sendiri situasinya ya, bagaimana ancaman dari bandar-bandar judi itu yang serem-serem gitu kan. Ada pengalaman teman juga dulu yang namanya Nawala. Ya, dia kan DNS ya. DNS Nawala itu kan dia memblokir situs-situs judi. Pernah dengar nggak Nawala? Nawala enggak ya. Tapi mana? Itu sering mendapatkan ancaman dari bandar-bandar judi gara-gara website judi mereka diblokir di Indonesia. Itu ancamannya benar-benar temen gue itu yang orang Nawala itu kemana-mana dia bawa pukulan baseball buat membela diri. Karena dia ancamannya sudah sampai ke fisik. Kayak gitu. Dia cerita dia ya, benar atau tidaknya gue nggak tahu. Gitu. Itu sampai kayak gitu, berhadapan dari zaman dulu itu. Ya, kalau zaman dulu kan mungkin itu belum ada media online ya, Mas. Betul, masih website aja gitu. Jadi kalau saya membayangkannya itu benar gitu. Karena kalau sekarang itu kan orang diserang di media online kalau udah nggak kuat bunuh diri. Selesai kan? Itu dia. Ya itu, mungkin model serangannya yang beda. Tapi kan apa itu tekanan psikologisnya sama. Gitu ya. Menarik ini Mas, aku jadi kepikiran serius ini. Ya, harus lo seriusin. Serius. Pulang ini. dari sini lo mulai mikir-mikir, bikin konsepnya lah ya. Konsep, konten, kolaborasi. Iya, konsep. 3C itu adalah kuncinya. Oh gitu. Ya. Berarti bener saya harus sering-sering ke Ice Stewards nih. Kalau untuk kayak gini kan yang lebih berpengalaman Mas Hente dan teman-teman. Itu kuncinya 3C. Mau bikin apa-apa aja 3C aja. 3C itu ya. Konsepnya jelas, kontennya ada, dan gampang diserap masyarakat, gampang memicu emosi masyarakat, dan ya nggak bisa tanpa kolaborasi. Dan satu lagi Mas, saya mau saya omongin terkait dengan judi ya. Kalau saya sendiri itu ngeblokir konten judi online itu nggak efektif. Jujur aja, nggak efektif dan saya malah nggak kepikiran untuk melawan judi online itu dengan cara memblokir. Itu saya malah nggak kepikiran. Karena apa? Ya kondisinya tahu sendiri kan.
kalau namanya internet, mereka kan punya duit banyak, gampang aja bikin sebanyak-banyaknya, gampang aja. Kita mau sampai kapan blokir itu, nggak akan ada habisnya. Makanya udahlah, kalau saya ya, ini pribadi aja, subjektif aja, udahlah biarin aja judi online itu berkembang, bergerak dengan cara mereka, kayak jualan juga nggak apa-apa lah. Tapi ada orang lain yang aware. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan kesadaran lah, membuat apa tadi itu, menumbuhkan imunitas. Kayak sebenarnya kan gerakan literasi digital kan bagian dari menumbuhkan imunitas. Betul. Biarin aja orang melakukan penipuan gitu kan. Biarin aja orang melanggar etika, tapi kita membangun imunitas bagi teman-teman yang memang pengennya itu nggak kena jebakannya, nggak terpengaruh dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau kita bisa bareng-bareng bergerak ke arah situ, bisa aja menurunkan. Saya tidak akan bilang menghilangkan, karena judi itu kalau dari zaman Nabi sampai sekarang mungkin penyakit. Betul. Tapi menurunkan menurunkan, saya bilang korban lah, biar lebih gampang katanya, karena kami hanya korban. Menurunkan korban dari judi online itu. Nyatanya juga togel dari zaman kapan itu ada, sampai sekarang tetap ada. Gitu kan, togel itu kejahatan purba dari zaman dulu sampai sekarang. Udah, tapi kan orang yang sadar tentang jangan togel itu kan juga mulai meningkat. Sekarang kalau kita lihat yang togel itu kan mungkin ya orang-orang tua gitu kan, anak-anak muda itu larinya ke sini, ke judi online. Berarti ya yang di luar kita melihat adanya bisnis judi, tetap gerakan literasi digital, gerakan moral untuk menumbuhkan kekebalan masyarakat kita terhadap berbagai godaan iklan, permainan dan segala macam yang mengarah ke situ, itu juga harus jalan terus. Gitu. Nah, satu lagi, kadang kita suka menemukan konten di media sosial. Apalah, nggak usah disebut lah ya. Itu yang juga mempromosikan judi online. Entah ada yang status maupun itu misalkan ternyata akun teman kita dihack dan jadi mempromosikan judi online, kan ada yang kayak gitu. Nah, itu kan jangan kita biarkan ya mestinya. Kalau nemu konten-konten kayak gitu, katanya mending di flag atau dilaporkan ke platformnya. Menurut lo gimana? Ngelaporin ke platformnya gitu ya. Itu juga salah, mungkin kalau kita bicara tentang itu salah satu fasilitas kali ya, fasilitas. Karena kan sebenarnya kalau kita bicara tentang media online ya, bukan media sosialnya, termasuk YouTube ya ini. YouTube. Nah, itu kan mereka kan nggak hanya ada di Indonesia, Mas. Iya. Tapi kan ada di berbagai negara, gitu kan, yang memiliki latar budaya beda-beda, aturan beda-beda ya. Nah, mungkin itu adalah salah satu cara mereka mungkin tapi ya untuk mengurangi adanya konten-konten yang tadi merugikan. Makanya kan ada laporkan gitu kan. Tapi kan mungkin nggak semua orang itu terganggu. Masalahnya kan di situ, Mas. Nggak semua orang itu terganggu. Maka ada yang menikmati. Iya kan. Kalau gue kan mikirnya gini ya. Kalau kita sering melaporkan konten sejenis atau banyak orang yang nggak cuman kesal-kesal di medsos, banyak iklan judi nih gitu, tapi juga bergerak action melaporkan, gue membayangkan AI-nya platform ini akan belajar. Ternyata konten-konten kayak gini tuh nggak disukain nih di Indonesia. Banyak banget orang Indonesia itu yang ngelaporkan, nge-flag konten-konten kayak gini. Gue sih berpikir awam ya. Itu kayak gitu. Tapi jangan lupa Mas, konten judi online itu kalau diiklankan itu kan seakan-akan kalau kita lihat itu kayak ngelihat itu game. Iya. Nah, masalahnya itu nanti kalau itu dibaca game kan itu kan robot ya. Itu adalah konten gamenya itu dilaporkan. Iya. Kemudian itu setidaknya kan AI-nya akan ngebaca orang Indonesia nggak suka ini. Nggak suka game. Sama ketika kita tuh gua ya. Gua lagi baca berita nih. Ada iklan apalah produk gitu. Gua nggak suka dan nggak relate banget sama gue gitu. Ya udah, gua iklan tersebut gua titik 3 klik dan gua bilang, tulis saya tidak suka iklan ini. Gitu. Nggak muncul lagi. Nggak muncul lagi. Tapi kan ketika itu nggak muncul gitu kan. Ketika itu nggak muncul, itu kan hanya berlaku setahu saya ya, hanya berlaku di akun kita, Mas. Iya.
Kenyataannya kan seperti itu. Tapi algoritma itu setahu saya dia kan membacanya kan dari pencarian dan kesukaan, dan dia itu kan uji coba, dan dia kan melakukan uji coba kayak uji coba suka enggak, gitu kan. Kalau enggak ya udah kamu enggak aku kasih lagi kayak Mas MD tadi yang enggak aku kasih lagi. Betul. Tapi kayaknya belum, aku bukan tolong tidak ya, tapi belum sampai pada ketika itu banyak kemudian digeneralisasi bareng-bareng. Makanya itu adalah bagian dari imunitas kalau saya ya bicara ya. Kalau gue bukan sekedar imunitas, orang yang punya imunitas yang udah bagus, anggaplah kita sudah imun lah ya. Imun kita udah bagus lah sama judi online, masa sih kita masih kepengen judi online, kan nggak mungkin gitu ya. Ya bergerak juga, ngeflag gitu loh, ngeflag. Karena gue ngebayangin apabila ada 1.000 orang yang ngeflag konten yang sama, masa sih AI platform diem aja? Iya. Kan tidak sebodoh itu platform AI-nya kan gitu. Pasti mikir, ini kenapa ya iklan game ini ditolak? Banyak yang nggak suka. Nah kayak gitu. Mereka kan paling human resource-nya, manusianya kan. Platform yang gue tahu, mereka itu ketika ada konten yang sering di flag dan itu banyak banget yang nge-flag, itu yang manusianya turun tangan. Algoritmanya diubah itu ya? Enggak, dilihat ini kenapa, dianalisis. Dan gue kebetulan 2 minggu yang lalu sempat ngobrol sama salah satu platform gitu, tapi konteksnya pemilu. Ketika ada flag di sebuah platform dan mereka itu mesin menerima, ternyata mesinnya menolak untuk menghapus, dan kita bisa mengajukan banding, itu yang muncul berikutnya adalah manusia, timnya untuk menghapusnya itu ya. Dan disitulah kita ada dialog bahwa menurut aturan standar platform Anda yang berpusat di Amerika ini enggak, tapi dalam konteks lokal Indonesia ini enggak pantas ini ada. Gitu. Berarti penyesuaian. Akhirnya adalah kayak gitu. Nah, itu sih proses-proses dialog yang kayak gitu. Itu perlu yang penting gitu ya. Loh, penting banget. Menarik juga itu Mas. Iya, itu juga perlu ya ini kan kita baru ngomonginnya kulit-kulit ya. Kulit-kulitnya aja. Saya gitu. juga jadi kepikiran kita apa benar ya kita itu kan suka hal-hal yang instan ya Mas? Iya, gitu. Ini kan hal yang instan kalau tadi kita bicara tentang judi kan. Loh, iya, di Indonesia ini suka banget yang instan. Gua suka mie instan. Ada juga orang yang instan baru 2 hari jadi anggota partai, hari ketiganya jadi ketum gitu. Tapi aku tidak ngomong gitu lagi, ngomong soal judi loh. Ya instan kan? Iya, karir instan itu. Karir instan makanya gitu. kita suka banget ya sama yang instan-instan gitu ya. Padahal proses itu juga bagian dari hal yang penting ya. Iya, proses itu untuk membuat orang menjadi berpengalaman. Dan itulah kenapa disebut pengalaman itu menjadi guru yang terbaik. Pengalaman itu lebih mahal dari lu kuliah. Iya, gitu. Benar. Dan gitu. Dan kita itu kalau melihat pengalaman itu juga bisa lihat dari seberapa lama dia itu punya pengalaman di bidang ini, kemudian dia hidupnya berapa lama gitu kan. Betul. Ya mungkin kan aku misal punya pengalaman jadi pemimpin kampus 20 tahun gitu, mungkin akan pantas jadi rektor, gitu kan? Nggak diragukan lagi. Udah tahu seluk-beluknya. Gitu. Kalau orang baru berpengalaman 2 tahun jadi kepala daerah gitu kan, belum cukup lah dibilang berpengalaman ya. Iya kayaknya. Kok kesini? Nggak tahu, akan ngomongin rektor. Karena kemarin Syahid habis ngelantik rektor. Oh iya. Gitu. Syahid baru ganti. Rektornya ganti. Gitu ya. Iya. University of Syahid. Nah, ini gitu. Unboxingnya itu di bagian mananya ini Mas? Unboxingnya ya kita ternyata membongkar ide. Membongkar berarti unboxing ide dong. Kan idenya friend. Gitu ya. Oke lah siap. Lo jadi punya ide dari gara-gara unboxing friend ini untuk bikin gerakan nanti yang lebih serius lagi. Kayak gitu kan. Tapi didukung ya Mas kalau aku gerak ini? Selama itu tidak melanggar hukum, gue mah dukung. Wah, itu kan nggak melanggar hukum. Iya. Tapi melawan sesuatu yang dianggap tidak melanggar hukum, tidak melawan hukum, ya kita dukung lah. Iya, mendukung gitu. Malah. Iya. Tapi kalau sesuatu ide, kan ada lagi yang ide kayak gini, ternyata bahaya ini melanggar dan melawan hukum nih, gue nggak mau lah. Iya siap. Gitu. Tapi untuk yang kayak gini, oke.
Berarti kita nanti perlu ada diskusi yang fokus tentang Iya. itu. Tapi aku harus riset Tapi dulu bisa ini. juga dibahas di NGX loh gitu. NXG. NSG. Salah lagi. Ya, Gue sengaja. kenapa sukanya NGX ya? NG. Karena gue kan ketika ngomong awalnya ENS itu NG, gue ingetnya National Geographic gitu loh. Gitu, National Geographic X. Oh iya gitu ya. National Gitu. Geographic X. Padahal NXG ya. Iya, Next NXG, Generation. Oh iya, gue lagi coba menanamkan dulu ke otak gue. Oh iya, satu lagi Next generation. Next Generation. Iya, satu lagi Mas, Apa aku tuh? jadi inget kan di Jakarta kan udah ada HD Watch gitu Iya. kan. Kemudian ada teman-teman dari Ekpat. Iya. Ya kan di Jakarta ada RTIK, ada Sipri Kreasi. Gitu Ada kan. Sejiwa. Sejiwa. Jangan lupa sekarang di Jakarta. Kalau kemarin kan Jakarta kan kok Jakarta NSG itu kan ada di Bandung ya. Oh, ada di Bandung. Sekarang Jakarta ada NSG. Oh, ada di Jakarta, NXG itu. Iya, NXG. dan baru ke waktu kemarin aku bilang aku nggak bisa Mas, ada TOT. Nah, itu oh, salah satu gitu. bagian dari membentuk NXG di Jakarta sekarang udah bersama ada. teman-teman di Siapa aja selain lo? ada teman-teman dari mahasiswa Bagri gitu. Jadi kami memberdayakan teman-teman yang masih muda. Oh, jadi NXG gitu, sekarang semangatnya. makin Iya dong, makin ada berapa kota sih NXG? ada di Alor, ada Makassar, Karanganyar, kemudian Oh, dia modelnya Solo. kayak ini ya. TOT. Modelnya tuh kayak ada di beberapa kota, kayak Mavindo gitu ya, Mavindo Ya, mana. modelnya kayak Kalau gitu. ST kan enggak gitu. ST ya cuma satu. Steward satu punya Jawara loh. Iya. Tapi itu bukan ICT World. Iya, bukan Mereka ICT orang-orang World. independen, orang-orang merdeka yang bisa Berkarya. berkreasi dimanapun. Iya. Kayak Irul sebagai Jawara, dia bisa berkreasi di NXG. Iya, Gitu. itu. Gitu. Jadi nanti kalau kita apa itu ngomong video game udah mulai ada Oke. Jakarta. Siap. Boleh nih, buat Boleh narasumber nih masih bisa nih. Gitu iya. apalagi nanti mau bikin gerakan khusus. Gerakan khusus. Iya itu. Wah, nanti gitu. kayaknya itu bakal aku seriusin nih Mas. Aku tak serius S3 dulu selesai itu Iya. kan aku kayaknya Kapan lo selesai S3? aku targetnya itu maksimal 3 tahun, Mas. Oh, 3 tahun. Itu kan standar normalnya. Setelah kita punya presiden baru lah ya. Oh iya. Itu baru selesai ya. Harus selesai. Ya presiden barunya udah di tengah-tengah lah, Iya, di 2026 tengah-tengah. kan. 2026 ya, berarti ya udah 2 tahun presiden dan, baru ya. Dan aku masuk di prodi penyuluhan, Mas. Wah, ini penting ini. Oh, iya, itu penting itu. Saya cocok tuh dengan ide lo yang terbongkar iya, tadi tuh. Iya, makanya S1 saya komunikasi, S2 kajian budaya dan media, S3-nya penyuluhan. Dan ini kenapa saya bilang penting? Saya milih penyuluhan ini itu nggak lepas dari NXG dan nggak lepas dari ST Watch, Mas. Kenapa kok saya bilang gitu? Nah, kalau saya bisa ngawalinya itu berangkat dari ketika saya jadi Jawara. Oh, gitu ya. Jadi kan saya jadi Jawara itu sebenarnya kan iseng-iseng ya, Mas. Nah, iseng-iseng iya. jadi Jawara, kemudian kepilih kok ya Mas Angti kok ya milih juga milih saya sih. Saya jadi S3 penyuluhan kan. Nah, karena itu kemudian kan dapat kesempatan untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan kemana-mana gitu kan di daerah Jakarta gitu kan. NSI juga memberikan kesempatan itu. Iya. Lalu pas saya itu baru kayaknya itu Februari Maret kemarin saya dilema soal tadi apa itu riset judi tadi kan Riset dilema. judi, Aduh gimana ya. Lalu saya keinget persoalan literasi gitu kan. Aku kan kegiatan ini kenapa aku nggak ke penyuluhan aja ya. Fokus ke penyuluhan, siapa tahu kan ilmunya bermanfaat buat banyak teman-teman di sini. Nah itu awal mulanya. Jadi kepikirannya gara-gara ini. Lo ngambil penyuluhan itu udah nggak lazim lo sebenarnya. Nah kok nggak lazim? Emang banyak orang yang milih situ. Sedikit Kan? saya bilang sedikit. Kenapa Iya, saya nggak bilang? lazim maksud gua bukan yang banyak orang cari gitu. Iya. Loh. Apalagi penyu itu kan langka ya. Langka. Nah, Ya, karena penyu. karena Luhan. jangan deh. Tapi karena sedikit orang yang nyari itu malah Iya, saya makanya jadi semangat menarik, sekarang. gitu. Karena Dan- yang diajarkan di sana, saya kaget ini yang diajarkan itu hal-hal yang kayaknya itu sepele. Iya. Tapi penting. Kenapa kok saya bilang itu? Kita belajar tentang bagaimana orang lain itu belajar, orang dewasa belajar. Belajar tentang bagaimana jadi pemimpin informal gitu kan. Nah, materinya itu materi kayak gitu dan seakan-akan saya itu habis dikasih materi waktu S1 kan ketemu McLuhan dan sebagainya Iya, gitu kan. Wah, barat, keren nih Iya, gitu kan. Langsung waktu S2 Maxis gitu Iya. kan. Kemudian ada Habermas dan lain-lain. Waktu S3 saya tuh kayak diberi kayak apa ya, semacam ini loh, kajian agama kayak apa ya namanya itu, Iya, siraman iya. rohani. Iya, Nah, iya. kayak siraman rohani, ilmunya itu ya dibagikan, cara membuat orang lain itu belajar itu gimana. Kita itu kalau
mengadakan sebuah pembelajaran itu nggak sekali untuk merubah sikap, tapi komunikasi persuasif, komunikasi gitu persuasif, kadang-kadang komunikasi performatif juga, kayak Pak Jokowi kan komunikasi performatif kan. Gimana? Berarti lo udah hatam dong buku psikologi komunikasi. Ya khatamnya belum, tapi kan ada buku psikologi iya, ada Jalaluddin Rahmat. Ya tahu itu, aku punya kok. Iya. Tapi kan bagian itu yang juga membahas berbagai komunikasi persuasif. Itu juga kan performatif dan sebagainya itu kan. Nah itu kan kaitannya dengan psikologi ya. Itu tahu lah gitu kan, baca-baca tapi nggak khatam. Harus gitu. Khatam itu. Oh ya nanti tak apalagi khatamin. penyuluhan. Oh iya, kayaknya kan. Tapi yang garis besarnya itu tuh saya menjadi berpikir kembali gimana saya bermanfaat buat orang lain, Mas. Nah itu semoga itu bisa benar-benar tak manfaatin. Dan yang menarik, angkatan saya itu cuma berapa orang ya? 6 orang. Iya, tahun lalu cuma 2 malah kayak katanya. Penyuluhan emang kayak yang Mas MT bilang, penyuluhan itu bukan pilihan yang lazim. Bukan pilihan yang lazim. Makanya saya bilang orang yang masuk ke penyuluhan itu kayaknya orang-orang yang benar-benar pengen ngubah masyarakat. Karena kita bicara tentang bagaimana mengubah perilaku bukan melalui hegemoni. Betul. Kalau komunikasi mengubah seseorang, pemikiran orang, perilaku itu kan melalui hegemoni. Nah, makanya saya jadi lihat hegemoni kok jahat ya jadinya ya. Seolah-olah jahat, tapi sebenarnya nggak jahat, itu kan strategi media ya. Strategi media. Tapi kalau di penyuluhan, bagaimana kita hadir secara langsung, kayak ST-Watch ke mana-mana gitu kan, hadir secara langsung untuk mengubah pola pikir, mengubah masyarakat, untuk meningkatkan modal sosial, modal manusianya, human capitalnya ya. Yang kita tidak hanya bicara tentang ekonomi, gitu kan, tapi bicara tentang pengetahuan, bicara tentang relasi. Dan kita menjadi bagian dari masyarakat yang mau kita ubah. Kita menjadi bagian, itu yang paling penting. Dan itu sebelum saya masuk ke penyuluhan itu menjadi bagian yang saya pisahkan. Saya sulitan. Ini ya yang penting aku hadir, pasti yang penting aku hadir. Tapi sekarang enggak. Aku hadir dan aku bermanfaat. Merasakan dan bisa bermanfaat. Itu gimana caranya? Gitu. Wah, menarik makanya. Keren. Iya, makanya nanti kayaknya kalau habis ini kita bakal kalau punya ide-ide gitu kita kerjasama ya Mas, ngobrol kerjasama ya Mas. Gitu. Kita kolaborasi dengan siapapun yang ada di Indonesia, bukan di Jakarta aja. Iyalah, gitu. di Indonesia gitu. Itu yang Deru ya. Teman-teman, ternyata unboxing friend kita kali ini cukup beragam yang kita bahas ya. Ya dari awal sampai akhir ini, dan ya mudah-mudahan ini bisa menjadi memunculkan ide. Amin. Ya, teman kita Irul udah mendapatkan ide dari obrolan ini, dan teman-teman mungkin juga punya ide, bisa kasih masukan ya buat pembahasan hal ini biar idenya Irul ini semakin kuat realisasinya. Oke, Irul, thank you ya. Oke, terima kasih banyak ya Mas udah diundang ke sini. Berarti saya udah fix ya temannya Mas MT ya. Oh iya. Kemarin belum fix karena belum di unboxing friend. Ya, teman-teman yang mau ikut hadir di sini sebagai tamu unboxing friend itu bisa DM di Instagram saya. Ya, Matahari Timur. Lalu IG-nya apa? Khairul.rfs. Khairul.rfs. Oke, sampai ketemu lagi di unboxing friend. Makasih.